Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Ramadan Pasaribu dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan tentang sejarah suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini karena penduduk Pulau Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintah Orde Baru. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini, misalnya Kerajaan Mataram dan Majapahit serta candi-candi seperti Borobudur atau Prambanan. Menjadi bukti besarnya kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Selain itu, sebagian besar suku Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos leluhurnya. Saya Jana Sokandra dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan bahasa dan agama Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh suku Jawa yang di wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, bahasa Jawa juga digunakan oleh sebagian penduduk wilayah pesisir Karawang, Subang, Cirebon, Indramayu, dan Banten. Jadi, agama Jawa itu sebelum adanya Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut itu masyarakat Jawa adalah animisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kewenangan relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Tradisi pernikahan adat Jawa menurut sejarah adat istiadat, tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari keraton. Tempo dulu tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalam keraton yang di Jawa, kemudian dikenal sebagai Priayali 1974. Hasil wawancara dengan Mbak Siti bahwa pernikahan adat Jawa memiliki makna tersendiri dalam setiap proses. Selain itu, Mbak Siti ingin mengungkapkan bahwasannya budaya adat Jawa itu sangat penting dan harus dilestarikan agar dapat diteruskan sampai anak cucu. Secara sistematis, ritual pernikahan adat Jawa pada hakikatnya memuat beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, nontoni, yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Prosesi nontoni secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diajak ayah dan ibunya atau sutradaranya bertamu ke rumah sang pemudi. Kemudian setelah tamu duduk, sang pemudi disuruh orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemudi tadi sebagai bakal calon istrinya. Kedua, petung perhitungan salakirabi, yakni pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari kelahiran, dan neptu. Adapun dasar perhitungan salakirabi menggunakan primbon betal jemur. Ada makna menghitung perjodohan dengan primbon ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara. Pertama, nama calon pengantin, kemudian dibagi 5, sisa dari pembagian tersebut itulah lambang dari perjodohan. Selanjutnya adalah perhitungan hari kelahiran dan neptu. Hari lahir kedua calon pasangan digabungkan sehingga akan terlihat makna gabungan tersebut. Ada 2017. Ketiga, pasang taruh, yakni pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang taruh teratak sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Kata taruh dalam masyarakat umum sering diistilahkan ditata benketok murug, ditata agar kelihatan bersinar dan mewah, guna menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebuah keluarga sedang memiliki hajat manten. Bratawijaya 2647. Taruh pada masa kerajaan Islam di Jawa merupakan tradisi membuat bleket atau anyaman daun kelapa untuk dijadikan atap. Bahasa Jawa disebut payon untuk meneduh yang dipasang di halaman rumah untuk resepsi. Tata cara ini mengambil pewarah.
Salah satu upacara tradisional dalam adat istiadat kematian Jawa adalah upacara berobosan, alias berjalan di bawah keranda jenazah. Berobosan dilakukan setelah keranda jenazah dikeluarkan dari dalam rumah menuju tengah halaman. Upacara berobosan ini bertujuan untuk menunjukkan penghormatan dari sanak keluarga kepada orang tua dan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Upacara kelahiran bayi adat Jawa yaitu brokohan. Brokohan adalah tradisi Jawa berupa penyambutan kelahiran bayi yang dilakukan sehari setelah bayi lahir. Brokohan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti mengharapkan berkah. Dalam acara brokohan, tetangga dan keluarga besar berkumpul untuk menyambut kelahiran bayi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Jawa Tengah. Yang pertama di sini ada rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo dikenal sebagai rumah untuk para bangsawan atau orang kaya. Tidak heran apabila rumah ini berkualitas atau mahal. Dan yang kedua di sini ada rumah adat Limasan. Rumah adat Limasan ini memiliki atap yang berbentuk limas atau rumah adat ini memiliki 4 sisi dan sekilas mirip dengan rumah adat Sumatera Selatan. Yang ketiga terdapat rumah adat yaitu Tajung. Berbeda dengan konsep rumah lainnya, rumah adat Tajung dibuat bukan berbagai tempat tinggal, melainkan melaksanakan ibadah. Jadinya rumah adat ini tidak boleh dibangun sembarangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang baju adat Jawa Tengah. Yang pertama terdapat jawi jangkep. Jawi jangkep merupakan pakaian yang dipakai oleh pria dalam upacara resmi adat Jawa. Terdiri dari baju beskap bermotif atau polos di bagian tengahnya. Dan yang kedua terdapat baju adat yaitu basahan. Pakaian baju adat Jawa Tengah selanjutnya ini yaitu biasa digunakan untuk acara pernikahan adat Jawa, yaitu merupakan warisan dari satu kebudayaan Mataram. Berbeda dari pakaian adat lainnya, bahasan identik menggunakan luaran dengan riasan. Yang ketiga yaitu terdapat stage kebaya. Stage kebaya ini adalah gulungan kain yang secara tradisional dikenakan oleh pria dan wanita Jawa, dipakai pada acara penting ataupun upacara adat pernikahan Jawa. Yang pertama yaitu keris. Senjata keris ini memang sudah diakui oleh masyarakat Jawa Tengah, bahkan dunia, sebagai senjata adat yang bernilai seni yang tinggi. Pada zaman dahulu, senjata adat ini digunakan oleh masyarakat setempat sebagai identitas diri sendiri ataupun keluarga maupun kelompok. Dan yang kedua yaitu terdapat senjata wedung. Senjata adat wedung ini keberadaannya kalah populer dibandingkan keris. Namun di masa lampau, jenis senjata tusuk ini justru lebih sering dipakai penduduk setempat. Dan yang terakhir yaitu ketiga terdapat senjata tombak. Zaman kerajaan dahulu, senjata tombak ini banyak dipakai prajurit dalam peperangan maupun pemasukan pengawal sang raja. Pada berbagai film yang bertema kerajaan Jawa, kita sering melihat adegan tersebut. Ada sebuah tombak yang melegakan di kalangan masyarakat Jawa. Tombak tersebut terkenal dengan sebutan Nyai Pleret. Saya Sabriana Ramadhani. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang tarian daerah dari Jawa Tengah. Tarian daerah dari Jawa Tengah itu ada apa aja? Yang pertama, tarian gamyong. Tarian gamyong, tarian tradisional awalnya menjadi populer dari Surakarta. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa tarian tradisional dari Jawa Tengah ini merupakan tarian rakyat.
Tarian gambyong biasanya ditampilkan pada musim tanam dan panen padi sebagai penghormatan kepada Dewi Sri. Tarian tradisional ini biasanya dibawakan oleh dua orang wanita muda yang menggunakan gaun berwarna hijau. Yang kedua ada tarian golek. Tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian golek adalah satu jenis tarian yang dilakukan di keraton dan ditampilkan acara budaya tertentu. Sebuah tarian solom yang menggambarkan seorang gadis muda tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Yang ketiga ada tarian Betdaya. Sebagai edukasi untuk anak zaman sekarang, tarian Betdaya juga tidak kalah menarik untuk diketahui. Betdaya memiliki makna religius yang mendalam bagi para pemain dan penonton. Dikaitkan dengan gagasan keindahan, kekuatan yang tak terucapkan, dan tarian Betdaya dianggap sebagai bentuk yoga atau meditasi. Tarian Betdaya merupakan tarian klasik dari Keraton Surakarta. Selanjutnya adalah lagu daerah dari Jawa Tengah. Yang pertama, lagu Cubak-Cubak Suwang. Makna dari lagu Cubak-Cubak Suwang ini cukup dalam, masih relevan. Hingga saat ini, lagu ini menyiarkan nasihat dari orang tua agar anak-anaknya jangan hanya menuruti hawa nafsu, namun gunakanlah dari nurani agar tidak selamat dunia dan akhirat. Yang kedua ada lagu Gambang Suling. Makna lagu Gambang Suling merupakan lagu daerah asal Jawa Tengah yang diciptakan oleh salah satu dalang kondang asal Jawa Tengah, Kirnato Sabdo. Makna dari lagu ini sendiri merupakan referensi kekaguman beliau atas alat musik seruling yang bisa menghasilkan suara khas yang begitu indah. Yang ketiga ada lagu Suwe Ora Jamu. Makna lagu Suwe Ora Jamu merupakan sebuah lagu yang dikenal luas setelah dinyanyikan oleh Waljina. Lagu Suwe Ora Jamu ini sendiri memiliki makna yang begitu mendalam. Lagu Suwe Ora Jamu mengajarkan kepada kita semua jika semua hal baik, buruk ataupun baik bisa saja terjadi dan tak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Namun, hal ini harus kita hadapi dan kita harus bisa bangkit dari kegagalan. Saya Marsha Zalia akan menjelaskan sedikit tentang makanan khas tradisional dari Jawa Tengah. Yang pertama yaitu ada tahu gimbal. Tahu gimbal ini merupakan makanan khas dari Semarang. Tahu ini berisi irisan kol, toge, telur, lontong, dan gimbal. Gimbal ini terbuat dari udang tepung yang digoreng hingga gurih. Yang kedua yang sangat populer yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan merupakan tempe yang digoreng dengan tepung. Cara memasak tempe mendoan itu sangat unik, yaitu dengan minyak yang sangat banyak dan panas agar tempe tersebut teksturnya menjadi garing. Yang ketiga yaitu kulit lumpia. Kulit lumpia ini bisa berisi sayuran, daging ayam, udang, dan tahu. Objek wisata. Banyak objek wisata yang wajib kita kunjungi di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Ikon wisata dari Jawa Tengah yang paling terkenal yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Magelang. Yang kedua yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan terletak di Klaten perbatasan dengan Yogyakarta. Yang ketiga yaitu ada dataran tinggi Dieng. Dieng memiliki kekayaan alam yang beragam dan kekayaan pertanian yang melimpah. Dieng ini terletak di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Yang keempat yaitu ada Pantai Karangbolong, yaitu di Kebumen. Selain terkenal dengan ombak yang sangat besar, garis pantai ini juga sangat indah. Yang kelima yaitu Kampung Batik Laweyan.
Kampung Batik Laweyan terletak di Solo. Selain bisa berbelanja batik Solo asli, di sini kita juga bisa melihat indahnya bangunan arsitektur yang megah dan kokoh.